Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita kali ini adalah latihan PAS 1 tahun 2022-2023. Kita langsung ya ke nomor 1. Hasil dari 15 pangkat 3 adalah, kalau 15 pangkat 3 artinya dikalikan sebanyak 3 kali ya. 15 kali 15 kali 15. Pertama kita hitung 15 kali 15, dapat 225. Kemudian 225 kalikan lagi dengan 15, hasilnya 3.375. Jadi kalau pangkat 3 ini artinya dikalikan sebanyak 3 kali dengan bilangan yang sama. Yang kedua, hasil dari 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan, kalau 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32. Sementara 2 pangkat negatif 3 adalah artinya 1 per 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 kan 8, jadi 1 per 8. 32 ditambah 1 per 8, hasilnya 32, 1 per 8. Selanjutnya, nomor 3, hasil dari 17 pangkat 8 dikali 17 pangkat negatif 8 ditambah 3 pangkat 3. Nah, kalau bilangan berpangkat, ini sama-sama 17, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Berarti tinggal 17 pangkat 8 ditambah negatif 8, berarti ini dikurang 8. 17 pangkat 8 kurang 8 ditambah 3 pangkat 3, berarti 17 pangkat 0, ya, 8 kurang 8 itu 0, ditambah 3 pangkat 3. 17 pangkat 0, ingat suatu bilangan manapun, suatu bilangan apapun, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi tinggal 1 ditambah 3 pangkat 3, artinya 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Jadi 1 ditambah 27 sama dengan 28. Yang keempat, hasil dari 11 akar 3 ditambah akar 48 dikurang 5 akar 12 sama dengan, 11 akar 3, karena akar 3 sudah sederhana, tulis lagi, ditambah akar 48 itu akar 16 kali 3, ya, 16 kali 3 itu 48. Dikurang 5 dikali, nah akar 12-nya kita ganti menjadi akar 4 kali 3. Sama dengan 11 akar 3 ditambah, nah ini akar 16 adalah 4, berarti keluarkan ya. Kemudian akar 3-nya tetap, dikurang 5, tulis lagi 5, akar 4 itu 2, akar 3-nya tetap. Sama dengan 11 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurang, ini 5 kali 2, 10 ya, 10 akar 3. Nah, semua kan sama-sama akar 3, berarti bilangan bulatnya kita jumlahkan dan kita kurangkan. 11 akar 3 ditambah 4 akar 3 itu 15 akar 3. 15 akar 3 dikurang 10 akar 3. Kita hitung 15-nya aja. 15 dikurang 10 adalah 5. Nah, akar 3-nya ikut. Jadi jawaban akhirnya 5 akar 3. Nomor 5, hasil dari 5 tambah akar 2 dikali 5 kurang akar 2 adalah, nah kita mengalihkannya gini, pertama depan kali depan nih, 5 kali 5, 25. Terus depan kali belakang, 5 dikali negatif akar 2. Ini plus, ini min, jadi hasilnya min ya. Min 5 akar 2. Sudah, sekarang belakang. Plus akar 2 dengan plus 5, jadi plus 5 akar 2. Plus akar 2 dengan min akar 2, plus kali min, min. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Akar 4 kan ya. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 adalah 2. Nah, sekarang bilangannya ini bisa dikurang nih. Negatif 5 akar 2 ditambah 5 akar 2, 0. Ya, karena ini negatif, ini positif, bilangan yang sama. Jadi ini 0, tinggal 25 dikurang 2 sama dengan 23. Yang keenam,
Hasil dari 13 pangkat negatif 2 dikali 13 pangkat 10 dikali 13 pangkat negatif 8. Nah, ini kan bilangannya sama nih, 13. Nah, kalau perkalian berarti pangkatnya ditambahkan. Jadi jawabannya adalah tinggal 13 pangkat negatif 2 ini ditambah 10 dikurang 8. Sama dengan, nah kita gabung nih negatif 2 dengan negatif 8 kan negatif 10. Negatif 10 ditambah 10, 0. Nah, jadi hasilnya 13 pangkat 0. Setiap bilangan kalau pangkat 0 hasilnya 1. Jadi jawaban akhirnya adalah 1. Yang ketujuh, hasil dari 3P P pangkat negatif 2 dikali 81 P pangkat 5 adalah. Nah, ini yang dalam kurung semuanya dipangkatkan negatif 2. Artinya berarti 3 pangkat negatif 2, terus P-nya juga pangkat negatif 2 dikali. Nah, 81-nya kita ganti dengan 3 pangkat 4. Kenapa? Supaya sama dengan bilangan yang sudah ada di depan. Ya, 81 adalah 3 pangkat 4, kemudian P pangkat 5. Kenapa 3 pangkat 4? Kita hitung. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3 lagi, 81. Oke, bilangan yang sama-sama 3, ini semua perkalian. Kalau perkalian, berarti pangkatnya tinggal ditambah. Jadi 3 pangkat negatif 2, di sini ini tambah 4. Kemudian P-nya pangkat negatif 2 tambah 5. Ya. Berarti 3-nya pangkat negatif 2 tambah 4, positif 2. P-nya negatif 2 tambah 5, positif 3. Jadi 3 pangkat 2, P pangkat 3. Nah, 3 pangkat 2-nya berapa? 9. Jadi 9 P pangkat 3. Nomor 8, bentuk sederhana dari 5 per akar 7 adalah, nah ini namanya nanti merasionalkan penyebut. Kenapa? Karena penyebut ini yang bawah tidak boleh dalam bentuk akar. Akar penyebut ya. Jadi 5 akar 7-nya tulis lagi. Nah, ini kan akar 7 nih. Jadi akar 7 per akar 7. Kenapa? Akar 7 per akar 7 adalah 1. Suatu bilangan dikali dengan 1 boleh karena tidak berubah nilai. Jadi hasilnya adalah 5 kali akar 7. 5 akar 7. Akar 7 kali akar 7 sama dengan 7. Ini jawaban akhirnya. Oke. Yang ke-9. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah, ya ini ya. Bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi koefisien X kuadrat kita sebut A, koefisien X-nya kita sebut B, dan konstantanya adalah C. Jadi C ini bilangan ya, dia tidak ada variabelnya. Tapi kalau variabelnya X berarti dia sebagai B, kalau variabelnya X kuadrat dia menjadi, kita sebut dengan sebutan A. Kita ulang, berarti bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang terakhir, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat adalah, nah ada 3 cara ya. Kita biasa menyebutnya cara 1, cara 2, cara 3. Cara 1 adalah faktorisasi, yaitu dengan cara memfaktorkan. Cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga adalah dengan rumus kuadrat atau rumus ABC. Bagaimana bunyi rumusnya? Untuk cara 3, X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Gitu ya. Itu bunyi dari rumus kuadrat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalian pelajari untuk persiapan kalian menghadapi PAS 1 kelas 9 tahun ajaran 2022-2023. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.